Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida Aulia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dinamika populasi dan pendugaan stok ikan dalam pengolahan perikanan yang berkelanjutan. Jadi tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menganalisis total mortality, natural mortality, fishing mortality, dan exploitation rate baik secara manual maupun software. Dengan memahami model surplus produksi dan penerapan dalam pendugaan MSY, yaitu menjelaskan metode sapuan dan akustik sebagai pendekatan evaluasi stok ikan dan menganalisis hasil tangkapan dengan menyusun rekomendasi pengolahan. Adapun konsep dasar dinamika populasi ikan. Dinamika populasi ikan mengacu pada perubahan jumlah individu dalam populasi dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh rekrutmen atau pertambahan, pertumbuhan mortalitas alami atau natural mortality dengan kode M, mortalitas akibat penangkapan atau fishing mortality dengan kode R. Evaluasi dinamika ini memberi dasar dalam menentukan apakah populasi ikan dapat tereksploitasi secara berlebihan atau belum optimal. Selanjutnya ada analisis mortalitas dan laju eksploitasi. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu metode manual. Digunakan pendekatan grafik dengan logarithmic catch curve dan catch at age, dengan menghitung nilai Z dan memisahkan komponen F dan M berdasarkan rasio dan data panjang serta umur. Yang kedua itu ada metode software. Dengan dipercepat menggunakan R atau VAU-VSAT 2 memungkinkan estimasi laju eksploitasi E dan MSY lebih akurat dengan pendekatan statistik. Adapun surplus production model dengan singkatan SPM. Tujuannya menentukan upaya optimum yang menghasilkan maksimum sustainable yield dengan singkatan MSY dengan karakteristik model holistik, tidak memerlukan data umur atau struktur populasi. Hanya membutuhkan data CPUE dengan singkatan catch per unit import, hasil tangkapan total dari tahun ke tahun. Adapun jenis-jenis SPM dan contohnya. Ada dua model, yaitu Shaver model. Ada dua model umum. Yang pertama Shaver model atau linear. Yang kedua itu ada Fox model atau eksponensial. Adapun metode sapuan swab area method, yang pertama itu Definisinya mengestimasi populasi ikan berdasarkan area dasar laut yang disapu oleh alat tangkap atau biasanya disebut dengan troll. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan area survei. Yang kedua menarik alat tangkap dengan jangkauan sapuan yang diketahui. Yang ketiga mengukur hasil tangkapan per area. Yang keempat estimasi biomasa tangkapan, efisiensi alat, dan luas sapuan. Adapun evaluasi stok ikan. Evaluasi stok ikan merupakan proses pemikiran jumlah ikan yang tersedia untuk ditangkap. Yang kedua adalah langkah praktis. Langkah praktisnya survei dan pengambilan data laut, dihitung hasil tangkapan dan CPUE. Sistemasi biomasa dengan via sapuan atau model. Analisis tren atau overfishing dan underfishing, dan rekomendasi pengolahan. Selanjutnya ada metode akustik. Jadi ikan dengan gelembung renang dapat menentukan suara dan dapat terdeteksi oleh echo sounder. Yang kedua ada prosesnya. Jadi prosesnya itu ada transducer mengirim gelombang suara ke bawah laut. Gelombangnya dapat mengenai ikan dan dipantulkan kembali oleh echo sounder. Waktu tempuhnya dihitung berdasarkan kedalaman dan lokasi. Adapun amplitudo echo dengan ukuran atau kepadatan ikan.
Jadi kesimpulannya, evaluasi stok dan dinamika populasi penting. Sangat penting untuk yang pertama itu mencegah overfishing. Yang kedua menjamin kelestarian stok jangka panjang. Yang ketiga ada mendukung pengambilan kebijakan yang dengan berbasis data. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi secara manual, software, model, sapuan, dan akustik perlu disesuaikan dengan jenis ikan, lokasi, dan kemampuan teknis. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.